Baik Bapak Ibu, kita akan mulai persekutuan kita malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya minta Pak Robin untuk berdoa buat setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, yang kami muliakan, bersyukur pada malam hari ini Tuhan mengizinkan kami bisa bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan, dan kami mau mendengarkan Tuhan. Sekiranya Tuhan yang dapat mempersiapkan setiap hidup kami di dalam persekutuan ini, di dalam memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan, bahkan kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Tuhan yang terus menggerakkan hati kami untuk dapat memuliakan Tuhan. Tangan yang saat ini sedang mereka kerjakan, kami berdoa buat mereka kiranya di hari-hari selanjutnya mereka bisa bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Kita akan coba membahas tema ini, tema yang terakhir juga untuk kita, versus ya. Tema-tema saya kan versus terus ya, dari kemarin-kemarin gitu ya. Kain versus Tuhan, versus Tuhan, versus Tuhan gitu ya. Dan akhirnya sampai di versus yang terakhir gitu ya. Saya menutupnya karena sudah cukup banyak, dan karena nanti kita ada new home gitu ya. Jadi kita masuk dengan Tuhan beserta siapa, Tuhan beserta siapa. Nanti temanya demikian. Oke, kita akan coba sekarang dengan tema Yesus versus orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang saya coba ambil di dalam Lukas 11 ayatnya ke-37. Kita akan coba pelajari gitu ya. Lukas 11 ayat 37 sampai 54, kita akan baca silih berganti ya. Oke, Lukas 11 ayat 37 sampai 54 saya ganjil Bapak Ibu yang genap gitu ya. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang-orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia menjadikan bagian luar, dia juga menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, setelah kamu membayar persepuluhan dari selisih, inggung dan segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti ular yang tidak memakai tandar. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahui. Seorang dari antara ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Tapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu memberatkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, setelah mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Mulai dari angkatan ini tutut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan.
Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya dalam sesuatu yang diucapkan. Ini adalah peristiwa yang cukup menarik ya. Ketika kita tahu bahwa seringkali pada waktu kita sebagai pribadi yang akhirnya kalau diundang makan gitu ya ke rumah orang, kita kalau mau kritik orang yang undang makan di tempat, kita datang ke rumah dia, kita diundang makan, terus kita mau kritik dia, itu kita sungkan ya, bener ya. Kita tahu beberapa kejadian pada waktu itu di dalam politik kita juga. Ada proyek A, B, C kayaknya mau dikritik oleh partai politik gitu ya, melalui DPRD gitu kan. Lalu diundang makan oleh gubernur, lalu diam semuanya gitu ya. Jadi nggak berani kritik gitu ya. Makan enak, hahaha, hihi, karaokean, terus pulang bawa amplop, selesai semuanya. Udah nggak usah dikritik lagi. Selesai kasusnya gitu kan, istilahnya nggak ada lagi yang mengkritisi proyek-proyek tertentu gitu ya. Kalau kita di dalam kehidupan kita seringkali kita ada sungkan gitu ya, waduh mau mengatakan sesuatu gitu ya, takut orang ini tersinggung gitu ya, takut orang ini jadi kita jadi nggak enak ya hubungan misalnya gitu ya, jaga perasaan orang, aduh jangan deh ngomong ya, nanti kita jadi perasaannya gimana gitu. Kita kadang seringkali begitu, entar jadi baper dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada waktu pembicaraan tadi, saya nggak ambil detail Bapak Ibu ya, karena saya mau menutup supaya kita dapat gambaran saja. Ketika Kristus diundang makan pun, dia langsung menjawab dengan keras Bapak Ibu. Dia tidak bisa juga seperti menjaga perasaan orang kira-kira gitu. Wah ini udah diundang nih, saya mau kasih tahu sesuatu yang benar jadi nggak mau gitu loh. Saya mau menyatakan kesalahannya, tapi saya karena diundang makan mulut kita tuh jadi sudah disogok gitu loh. Kristus tidak demikian. Karena Kristus adalah kebenarannya sejati, maka kebenarannya sejati tidak akan pernah bisa dimanipulasi dengan bentuk apapun. Kristus sang kebenaran pada ketika melihat gitu ya, ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang tidak adil, maka kebenaran itu hadir untuk menghakimi. Jadi sebenarnya kadang saya bingung juga ya, orang yang menyuarakan kebenaran, orang yang menyuarakan keadilan, dia tidak sedang menghakimi. Yang menghakimi orang tersebut gitu ya, adalah keadilan dan kebenaran itu yang menghakimi orang tersebut sebenarnya. Orang yang menyuarakan itu adalah pribadi saja. Dia bukan ingin menghakimi, tidak. Tapi sebenarnya kebenaran yang dia sampaikan itu yang menghakimi orang tersebut sebenarnya. Tapi seringkali orang yang berasa dihakimi, tanda petik ya, oleh karena keadilan dan kebenaran gitu ya, kita seringkali dihakimi juga kan. Tapi kita selalu benci orang yang ngomong itu. Kita seringkali melihatnya orang yang ngomong itu tuh resek gitu kan. Padahal dia tidak ada niat untuk menghakimi kita, tidak. Dia akan sampaikan kebenaran. Kebenaran itu sedang menghakimi kita. Tapi yang kita tuding adalah orang yang barusan ngomong. Betul ya? Seringkali kayak gitu. Kristus adalah kebenaran. Waktu dia bicara gitu ya, dia berani begitu tegas karena itu adalah kebenaran. Dia adalah sang kebenaran. Maka tidak bisa disogok dengan makanan, diundang makan, dijamu makan dan lain sebagainya. Tidak bisa gitu loh. Nah Kristus pun berani di hadapan mereka secara jamak ya. Maksudnya bukan satu orang. Kristus sendiri berhadapan dengan mereka. Bayangkan ya. Ini seperti domba berperang dengan serigala kira-kira gitu ya. Waduh banyak sekali. Dengan kekuatan karena dia adalah kebenarannya. Itu keberanian yang luar biasa. Nah seringkali dalam kehidupan kita gitu, kita melihat bahwa kok ada orang-orang yang benci ketika orang menyampaikan kebenaran. Orang yang menyampaikan kebenaran pasti dikritik, waktu dikritik mengenai kebenaran, dia sampaikan kebenaran. Misalnya ada satu kebijakan pemerintah misalnya ya, lalu ada orang yang tahu hukum, wah ini salah nih gitu kan. Kebijakan ini akan memenjarakan misalnya gitu ya, memenjarakan atau ada ketidakadilan di dalam kebijakan itu, maka mereka bersuara misalnya, orang tertentu bersuara, sebenarnya ini bahaya nih bagi mereka yang bersuara. Tapi di zaman kita bersyukur gitu ya, ada sebuah paling tidak gitu ya, ada demokrasi lah gitu ya, ada harapan di negara kita ya, ada harapan ya.
Karena ada beberapa kebijakan-kebijakan yang akhirnya meletakkan kita bisa paling tidak gitu ya, sampai hari ini kita bisa bebas untuk beribadah ya. Tadi pagi kita pokok doanya untuk itu ya, kebijakan dari tiga menteri ya, kebijakan dari yang lagi digodok oleh pemerintah sekarang mau diubah gitu Bapak Ibu ya, terkait dengan agama gitu ya, kebebasan beragama dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melihat bahwa Kristus hadir di tengah-tengah mereka, Kristus tetap menyatakan apa yang salah. Ada suatu paham, ada suatu pengertian yang diletakkan oleh orang-orang Farisi yang ketika seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan kebijaksanaan yang luar biasa, menulis sebuah hukum gitu ya, undang-undang, aturan, tata cara dan lain sebagainya, seakan-akan membawa orang-orang supaya dia benar-benar kusuk di hadapan Tuhan. Tapi ternyata semua dibalik itu semua Tuhan kritisi. Itu aturan-aturan yang dibuat oleh tangan manusia. Sehingga mereka coba menafsirkan, lalu sepertinya menurunkan dari misalnya Taurat Tuhan, lalu dia teterkan begitu rupa banyak anak-anak aturan-aturan lagi gitu di bawahnya, seolah-olah mereka ini hebat gitu loh ya. Seolah-olah mereka tuh benar-benar memikirkan bagaimana membawa manusia-manusia atau orang-orang pilihan, orang-orang beriman gitu ya, untuk benar-benar hidup seturut dengan Tuhan, kira-kira demikian. Tuhan bilang salah kaprah, Tuhan koreksi habis. Jikalau ada yang salah, Tuhan mengapa koreksi demikian? Karena mereka adalah pengajar-pengajar. Bayangkan kalau pengajar salah, selesai Bapak Ibu. Pasti anak buahnya, murid-muridnya juga salah ya. Semua akan salah gitu loh. Maka Tuhan kritiki mau membongkar sesuatu yang salah bagi mereka. Maka kalau kita perhatikan nih, paling keras ketika Kristus berhadapan adalah dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena mereka adalah orang-orang yang harus memiliki tanggung jawab besar di dalam memuridkan, di dalam membawa orang-orang domba-domba gitu ya, untuk mengerti kebenaran. Tetapi mereka justru menyesatkan begitu. Maka Tuhan paling keras dengan mereka. Kita lihat ya bagaimana ketika orang-orang yang berdosa gitu ya, entah penjudi, pemabuk, penjina gitu ya, datang kepada Tuhan. Tuhan gak bicara celakalah kamu gitu ya, begitu keras gitu ya. Tidak. Berbeda seperti perlakuannya. Kenapa? Karena Anda ngajar salah, saya koreksi ajaranmu. Kita tahu tadi kita baca gitu, ada serantaian hal-hal yang kayaknya mereka suci. Waduh, cari-cari kesalahan Tuhan Yesus gitu, nggak basuh tangan nih, kritik langsung, ya kan? Tadi kita lihat ya, kritik ini ada juga tafsiran yang saya lihat mereka tuh seperti membuat trap, ya kan? Undang Tuhan Yesus. Nanti kita cecer. Nah di ayat terakhir tadi bilang gitu kan, wah lempar berbagai persoalan, cari-cari kesalahan, nanti lempar isu, wah dia ngomong begini gitu kan, wah lemparkan isu, nanti kita hajar gitu kan, people power misalnya gitu ya. Ini mencoba untuk bangun narasi gitu ya, kira-kira demikian Bapak Ibu. Ini jahat, licik sekali. Tapi Kristus dengan penuh keberanian dia berhadapan dengan mereka. Bayangkan, cari-cari kesalahan di awal, Tuhan kritisi lagi, aturanmu salah loh gitu kan. Kritikin lagi, Tuhan makin dalam. Dia langsung mikir gitu ya, kok gue jadi yang salah, gue pengen cari kesalahan dia gitu ya. Malah diskak balik gitu kan. Kita mau skak dia gitu kan, sekarang kita diskak balik, bingung gitu ya. Mereka langsung ahli Tauratnya nyinggung, lu ngomong gini, kita merasa hina lu. Dia bilang, lu juga gitu kan. Celaka kamu gitu ya. Ahli Taurat juga tersindir gitu kan. Jadi pikir kalau kayak gini lu ngomong kayaknya menghina kami juga lo gitu loh. Tuhan bilang, enggak, celakalah kamu. Bayangkan, ini suatu, saya lihat ada sesuatu potret yang menurut saya harusnya kita sebagai orang percaya ya, apalagi para hamba Tuhan gitu ya, kita harusnya berani kalau misalnya punya semangat bukan untuk, Tuhan Yesus tuh nggak punya semangat untuk menyindir orang gitu ya. Kristus tidak memiliki semangat untuk menyindir orang. Tapi memberikan teguran itu ingin memberikan pemahaman yang salah, saya robohkan, ini loh yang benar, kira-kira gitu. Ya beda ya. Jadi orang kalau kita tegur, nggak semua orang kita nggak maulah ditegur. Ya. Teguran itu sebenarnya kan konotasinya positif. Teguran itu untuk membuat kita jauh lebih baik, gitu ya. Kalau sindir kan kayak gini loh Bapak Ibu. Misalnya ya, ini restoran, ya kan.
kafe, ya kan? Datang pacaran, nggak jajan. Itu sindir, paham ya? Belinya teh manis, itu sindir. Betul ya? Kalau tegur, maaf Pak, Bu, gitu kan, nggak boleh bawa makanan dari luar. Peraturannya demikian, kan gitu ya? Menegur, paham ya? Pacaran bawa makanan dari luar. Paham ya? Beda loh, ya, beda sekali. Kristus nggak ada niat gitu ya, motivasinya nggak mau menyindir apa ya, menyinggung gitu loh, perasaan, nyindirin gitu, ngucilin gitu kan, ngeremehin gitu kan, jadi bully kan gitu kan, sifatnya jadi bully nih, mendeskripsikan seseorang gitu kan, tidak ada niat. Karena engkau adalah orang-orang yang berada di barisan depan untuk mengajar, engkau berada di barisan depan untuk memberikan pengertian yang tepat kepada orang-orang banyak gitu ya, untuk bisa datang kepada Tuhan dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi mereka sendiri justru yang akhirnya tidak tahu kebenaran. Maka Tuhan hadir, maka versus dengan orang yang tidak benar gitu kan, nggak senang pasti. Ini adalah orang-orang yang kita lihat arogan sekali. Teguran kalau dilihat dari pembacaan kita hari ini, dia merasa terhina, artinya dia ini arogan. Lu siapa? Berani tegur kita? Lu siapa? Kira-kira gitu. Ini ahli Taurat, saya ini ahli Taurat loh. Saya ini belajar loh, lain sebagainya. Gitu loh. Bayangkan Bapak Ibu, ini bentuk arogan. Teguran dibaca sebuah penghinaan. Berarti ini orang arogan. Ya, ini orang arogan. Kalau dia rendah hati, ya, dia rendah hati. Waktu dia lihat ini teguran, maka dia akan lihat, oh begitu ya Tuhan Yesus ya. Salah satunya adalah Nikodemus. Ketika Nikodemus berhadapan dengan Tuhan Yesus, entar lihat di dalam kisah Yohanes ya, Injil Yohanes, di situ ada pembicaraan antara Tuhan Yesus, percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus juga tanda petik ya, Tuhan juga menegur, lu pengajar, lu nggak tahu mengenai ini. Bagaimana mungkin gitu kan? Bayangkan ya, Tuhan tegur loh. Keras nadanya juga. Sepertinya nyindir kan gitu kan. Kalau orang bilang nyindir, enggak, Nikodemus enggak. Gua nggak tahu loh. Lahir baru, harus dilahirkan. Apa gua harus masuk perut rahim ibu saya lagi gitu kan? Bayangkan. Engkau tidak tahu mengenai hal ini. Bayangkan ya. Itu Nikodemus tuh mau belajar loh. Tapi tidak dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang Kristus sedang hadapi saat ini. Dia orang yang akhirnya mengatakan, engkau menghina kami. Bayangkan. Dihina, merasa dihina. Berarti lu nggak tahu siapa gua, kan gitu kan. Orang kalau misalnya, kita tahu ya, belakangan kan kemarin kita tahu, anak-anak pejabat gitu ya, berasa hebat gitu kan. Wah, dibully orang gitu kan. Lu nggak tahu gua anak siapa, pejabat nih gua gitu kan. Sepertinya kebal hukum. Ya. Bebas untuk melakukan gitu kan. Lu nggak seneng gua habisin gitu kan. Yuk kita ciduk orangnya gitu kan. Berasa saya anak pejabat. Berasa saya nggak bakalan kena hukum. Berasa saya adalah orang kebal hukum. Nanti gue juga bebas gitu kan. Nanti gue akan sewa pengacara gitu kan. Bayangkan Bapak Ibu ya. Arogan itu. Kesenggol dikit tadi saya sama istri saya waktu pulang. Kita di jalan, ada orang karena lampu merah entah gimana. Istri saya tanya, itu kenapa? Saya nggak tahu tuh, kayaknya ada yang salah terus ditegur nggak senang gitu ya. Sampai di motor tuh udah lampu merah, udah rel kereta udah lewat, kita jalan. Dia masih motor ngoceh-ngoceh begini berdua. Ngoceh-ngoceh aja gitu berdua, berbicaraan gitu kan. Saya bilang, itu kenapa tuh? Udahlah, berarti ada sesuatu yang ditegur, dia nggak senang yang satu. Ya, ada yang salah nggak tahu yang mana yang salah yang benar gitu ya. Mungkin ditegur nggak senang misalnya gitu ya. Kita nggak tahu. Ada bentuk arogansi Bapak Ibu. Nah ketika kita melihat bahwa ahli-ahli Taurat berasa, I am the law, you must follow. Wah ini bahaya. Ya. Dia berasa bahwa saya lah yang membuat kebijakan, saya lah yang belajar hukum gitu, saya yang membuat hukum itu, seluruh turunan hukum-hukum itu saya buat gitu kan. Maka Tuhan sindir, lu nggak ngapa-ngapain, lu ibaratnya tajam ke bawah tumpul ke atas kan gitu ya kira-kira ya. Mereka bisa, I am the law. Saya nggak boleh kena hukum gitu loh. Saya yang buat, you siapa gitu kan. Berani tegur kita yang pembuat hukum, pembuat kebijakan gitu kan. Menganggap diri paling benarkah gitu kan. Tapi Kristus
kalau kita kupas gitu ya, kebijakan tersebut yang saya nggak kupas ya, secara garis besar saja bagaimana perlawanan Kristus, keberanian Kristus, ini Tuhan sindir waktu zaman dulu gitu ya, nenek moyang kamu, dia singgir tuh mengenai Kain dan Habel, ya kan? Darah Habel, mulai dari Habel. Itu kita ingat peristiwa Kain dan Habel. Kita sudah pernah bahas mengenai Kain versus Tuhan. Dimana ketika itu pada waktu itu Habel memberitahukan juga karena dia golongan nabi seperti yang sudah disampaikan. Maka pada waktu itu bukan kejadian pertama kali maka Kain membunuh Habel. Tidak Bapak Ibu. Nggak mungkin kan? Baru ditegur sekali langsung dibunuh upahnya. Mungkin nggak Bapak Ibu? Orang bisa membunuh, kekinya udah numpuk, sering ditegur Bapak Ibu, sering dikoreksi, makanya udah ciduk tuh orang, matiin tuh orang. Kalau baru sekali gitu Bapak Ibu, nggak mungkin upahnya pembunuhan Bapak Ibu. Otaknya nggak mungkin kayak gitu, betul loh. Karena saya percaya ya, Habel menegur Kain terus menerus, karena dia adalah kelompok nabi. Dia memberitahukan, kamu nggak boleh begitu Kain. Ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Terus koreksi karena Kain ini dari si jahat gitu ya. Dia melakukan satu kejahatan dan Habel itu akan memberitahukan terus gitu loh, hal-hal yang benar gitu loh. Makanya tidak suka. Maka pada waktu persembahan, di momentum persembahan Kain yang akhirnya tidak diindahkan tapi Habel yang diindahkan, maka ternyata Habel benar. Ya, saya salah, arogan nih. Gengsi dong, ya kan? Saya salah, dia benar ternyata, buktinya dia diindahkan, ya kan? Wah gimana ya? Yang tidak benar supaya menjadi benar, yang benar dihilangkan supaya yang tidak benar bisa menjadi benar, karena nggak ada kontrasnya, nggak ada yang ngukur. Paham ya sampai sini Bapak Ibu ya? Ini saya bilang putih. Karena dia benar-benar putih, yang abu-abu ini kelihatan. Oh iya, baju saya kusam ternyata ya, karena ada pembanding baju yang putih, yang dia kusam. Yang kusam bisa menjadi putih kalau pembandingnya putihnya itu dihilangkan. Ya, baju yang benar-benar putih ini kita hilangkan, maka yang kusam bisa menjadi putih, karena tidak ada pembandingnya. Yang menentukan hitam atau putih, kusam atau tidak, saya. Ini tidak kusam, misalnya gitu ya. Karena yang bersih udah dihilangkan. Kain pikir begitu Bapak Ibu ya. Maka dia lenyapkan Habel. Bayangkan ya, Tuhan, kebenaran atau keadilan tidak bisa demikian. Kebenaran Tuhan dan keadilan Tuhan tidak bisa dimanipulatif, tidak bisa dibeli, tidak bisa juga akhirnya dioplos ya. Ya bisalah tipis-tipis gitu ya. Hukum dunia bisa dibeli, ya. Sogok pengacara, bayar pengacara mahal, sogok jaksanya, sogok hakimnya, sogok paniteranya, ya kan? Sudah, ya kan? Selesai. Dihukum, nanti naik banding ke sidang berikutnya, lama-lama lepas Bapak Ibu. Bisa dibeli, ya. Kita melihat di dalam Kristus tidak demikian. Maka Kristus dengan tegas menentang mereka, lalu terus menyindir mereka, bukan untuk menyindir dalam arti mendeskripsikan dia, tapi mau mencoba mengubah segala sesuatu yang salah, mau didobrak oleh Tuhan. Kristus mau mendobrak, membongkar segala pengajaran, pengertian yang salah yang dilakukan oleh mereka sebenarnya. Membongkar kehidupan kemunafikan mereka harus dibongkar dulu. Tuhan sedang membereskan semuanya. Kita seringkali juga mau Tuhan mau bongkar segala pengertian kita yang salah Bapak Ibu dalam hidup. Mungkin seringkali kita punya pengertian yang salah dalam hal doa gitu ya. Saya dulu pernah bercerita, ada satu teman, dia bilang sama saya, waktu dalam pergumulan, dia kesaksian lah sama saya berdoa Pak Eki, saya teriak begitu rupa katanya. Dengan saya, Tuhan tolong saya, Tuhan gini, kita mengguncang surga gitu kan. Ngeri Bapak Ibu ya, kalau udah doa begitu ya. Seolah-olah kita mengguncang surga, sehingga Tuhan menengok kita gitu ya. Tuhan lagi santai digoncang, apa tuh gitu ya, kira-kira gitu ya. Ini saya bilang mengguncang surga, kaget juga gitu ya. Apakah doa yang demikian Bapak Ibu? Apakah kita harus berdoa demikian? Harus berteriak gitu kan? Apa bedanya? Kalau bisa pakai toa gitu kan, berteriak apa demikian?
Apakah Allah kita tidak apa ya, tuli gitu ya, tidak cukup peka mendengar gitu ya? Apakah demikian? Nah, ini pengertian yang salah. Tapi karena teman enak gak negur, traktir makan lagi di warteg sama saya ngobrol, nggak enak lu tegur lu. Saya terus terang ya, nggak enak, pada itu saya diam saja. Oh gitu ya Pak, dengerin aja. Ini satu kesalahan juga ya bagi kita para hamba Tuhan gitu ya, pelayan Tuhan gitu kadang. Nah ini tantangan juga nih Pak Robin ya, Pak Michael ya. Kadang kita nggak boleh gitu sebenarnya. Tapi nggak ekstrim juga, celakalah kamu, nggak gitu juga gitu ya. Nanti repot juga kalau kayak gitu, celakalah, kaget dia gitu kan, keselak tulang gitu kan, repot gitu ya. Nggak gitu juga, tapi harusnya kita membimbing, harusnya demikian ya. Tapi di sini ketika kita melihat bahwa itulah kebenaran. Seringkali kebenaran kita kalau diperhadapkan dengan kebenaran, kita pun seringkali jadi baper Bapak Ibu. Ya, jadi baper. Seringkali ini kan firman Tuhan kan mengkoreksi. Di dalam Timotius juga menyampaikan demikian. Firman Tuhan itu mengkoreksi, menyatakan kesalahan, memperbaiki. Benar ya? Firman Tuhan harus demikian. Kalau firman Tuhan tidak bisa tanda petik ya, provokatif hati kita, bahaya. Ya. Saya pada waktu itu minggu-minggu lalu katanya khotbahnya kamu tuh kayaknya tema-temanya tuh provokatif gitu ya, maksudnya versus terus gitu ya, kan kayaknya menantang gitu ya, kan versus, namanya versus gitu ya, jadi sepertinya kayaknya provokatif. Saya ingat waktu pendeta Jimmy Pardede gitu ya, ada satu sesi bagian dia bilang firman Tuhan itu seharusnya memprovokasi hati kita. Harusnya. Kalau firman Tuhan tidak memprovokasi hati kita gitu kan, hati-hati. Kita tuh tidak mau diubahkan, kita tuh tidak mau dibentuk, kita tuh tidak mau benar-benar Tuhan apa ya, ukir gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, ngeri juga ya. Iya ya. Harusnya firman Tuhan mampu memprovokatif hati kita. Tuhan, apa yang salah dalam diri saya? Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, apa yang salah Tuhan? Kemarin waktu komsel Pak Dedi kesaksian gitu ya, kecelakaan sehari bisa 2 kali, suwe banget gue kayaknya gitu ya. Sial banget katanya, bisa pagi ini kena disenggol gitu kan, bisa selip, pokoknya beberapa waktu gitu kan, nggak lama kejadian lagi kecelakaan, jatuh dari motor lagi gitu kan, ketabrak lagi. Bayangkan Bapak Ibu, jadi dia berpikir, jadi merenungkan gitu loh ya, merenungkan sejenak. Harusnya firman Tuhan tuh gitu Bapak Ibu, terus mengkoreksi diri kita. Bagus punya pemikiran gitu ya, what's wrong gitu ya, ya apa yang salah nih, ya kan. Seringkali kan kita malah nyalain keadaannya, Tuhan gak berpihak kepada saya gitu kan. Nyalain Tuhan, ini gara-gara Tuhan nih gitu kan. Coba kalau saya tadi gak kecelakaan gitu kan, saya dapat kerjaan nih gitu ya. Kita seringkali malah provokasinya yang lain gitu ya, tidak memprovokasi diri kita. Maksud saya Pak Dedi kemarin cukup baik gitu ya, maksud saya dia jadi mikir gitu kan, apa yang salah dalam diri saya gitu loh. Tidak memprovokasi nyalain orang gitu, maksudnya memprovokasi diri hati kita nih, what's wrong gitu loh, ada apa ya gitu loh. Dia cerita apakah saya kurang melayani Tuhan dan sebagainya, dia cerita. Artinya harus mampu demikian. Maka Kristus sebagai sang kebenaran itu, dia datang bukan untuk tanda petik ya, memprovokasi supaya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mengubah semuanya. Dia mau bongkar sesuatu yang salah. You harus pikir baik-baik gitu loh. Harusnya demikian, harusnya terima ya. Benar Bapak Ibu ya. Saya teman baik gitu ya, selalu teman yang baik adalah orang-orang yang benar-benar dia pengen kita menjadi pribadi yang baik. Maka kalau ada yang salah, pasti dia tegur. Ya, dia datang kepada kita, dia pasti mau tegur kita. Itu teman yang baik. Ya, kalau pribadi yang bodoh, ya, kalau pribadi yang bodoh, kita bilangin teguran ya, bentuk teguran, dia malah iri, dia malah menghina, ya, dia malah tidak terima. Itu capek Bapak Ibu. Capek. Tapi berbahagialah engkau ketika ada orang yang menegur gitu ya, lalu orang yang ditegur pun memberi diri untuk mendengarkan kita atau rendah hati, baik-baik berbicara dengan kita dan mendengarkan kita baik-baik. Itu adalah orang bijak Bapak Ibu. Layani orang yang kayak gitu. Tapi kita udah tegur, dia malah galakan dia gitu kan. Waduh, ini orang yang capek. Orang bebal susah Bapak Ibu. Orang bebal tidak akan mau menerima teguran.
Orang bebal malah melihat teguran itu sebagai sesuatu yang akhirnya, lu mah iri sama gua. Ya. Lu mah ini, lu mah ini, semuanya begitu Bapak Ibu. Ya. Nggak mau dengar dulu. Nah, itu capek, ya. Orang capek akhirnya menentang kita. Akhirnya membenci kita. Kalau ada orang kita menegur orang itu benci kita gitu ya. Nah, itu tinggalin Bapak Ibu. Capek. Orang bebal demikian. Ya, orang bebal demikian. Nanti kita akan lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus akhirnya di dalam kehidupannya justru tanda petik ya, diusir dari gerejanya kan istilahnya. Dia udah nggak pusingin lagi. Nanti ya, kita akan lihat bagaimana dia malah layani Nikodemus. Ya, dia layani orang yang mau belajar, yang enggak mau belajar, yang enggak mau dibilangin, Tuhan kebaskan. Udah, gitu loh. Nikodemus datang, Tuhan, dia mau belajar, Tuhan layanin dia. Nah, layanin orang-orang yang kayak gitu. Tuhan Yesus kalau orang udah capek nggak bisa dilayani, udah Tuhan singkirkan Bapak Ibu. Tapi dia harus memberikan dulu sebuah pengajaran dan meletakkan. Dia bongkar, nggak mau, ya sudah. Nggak mau ditegur lagi, ya sudah. Bagaimana dengan hidup kita? Kalau kita nggak mau mendapat teguran daripada Tuhan, Tuhan juga, aduh capek nih batu, udah. Tuhan bisa lepaskan kita Bapak Ibu. Jangan salah ya, Tuhan juga bisa singkirkan kita. Maka kebenaran dan keadilan daripada Tuhan, keadilan kebenaran sejati itu tidak bisa dikompromikan oleh bentuk apapun. Jadi kita bersyukur karena punya Kristus sang kebenaran dan keadilan. Maka pada waktu dalam kehidupan kita, kalau kita dalam hidup yang sementara ini tidak menerima kebenaran atau keadilan yang adil gitu ya, tenang Bapak Ibu, ada Tuhan yang adil. Ya. Kita nggak mungkin kalah dengan dunia ini. Aduh, saya nih bukan orang hukum, saya bukan orang berduit. Habis deh kita deh gitu kan. Tenang Bapak Ibu. Tuhan ini nggak tidur, ya. Kadang seringkali orang kaum lemah gitu ya, tak berdaya, ya. Nggak punya duit untuk bayar pengacara, ya kan? Ya terima saja hasil sidang gitu kan. Kalau nggak terima keadilan ya sudah gitu kan. Mau keluar kocek lagi pakai pengacara nggak ada duit. Ya kan, mau membela kepada haknya pun susah gitu kan. Akhirnya terima begitu rupa yang tidak adil, yang tidak benar gitu ya. Kita tahu Tuhan itu adil. Nah, Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu, termasuk diri kita. Kalau kita justru menjadi pribadi oknum yang melakukan ketidakadilan, hati-hati Bapak Ibu. Ya, kita nih hati-hati. Jangan pikir gitu ya kan. Kain pikir yang penting orang lain nggak tahu, Tuhan tahu nggak apa-apa. Singkirkan, matiin Habel, Bapak Ibu. Seringkali kita gitu ya, lebih takut orang lain tahu daripada Tuhan tahu. Kita korupsi nih, mendingan Tuhan yang tahu daripada ada satu orang yang tahu. Daripada KPK tahu, mendingan Tuhan yang tahu, bener ya? Kayak gitu gak Bapak Ibu? Hah? Kayak gitu gak? Kalau Anda dan saya korupsi, lebih baik Tuhan yang tahu daripada KPK yang tahu. Benar nggak? Benar Bapak Ibu ya? Kita tuh nggak takut Tuhan Bapak Ibu. Ini celaka kita ya. Terus terang ya, kita waktu misalnya orang selingkuh ya, jangan sampai ada yang tahu. Tuhan tahu ya? Nggak apa-apa Tuhan tahu. Istri nggak boleh tahu, teman nggak boleh tahu, saudara nggak boleh tahu, nggak boleh ada tahu siapapun gitu ya. Termasuk petugas hotel misalnya gitu ya. Kalau bisa nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tetap kita berzina nggak? Berzina nggak apa-apa. Tuhan tahu nggak apa-apa. Yang penting orang lain nggak tahu. Ini Kain kayak gitu Bapak Ibu. Jangan pikir ya, Kain hukum. Hati-hati ya. Kita tuh udah terlalu berani zaman sekarang ya. Nggak apa-apa yang lain nggak tahu, Tuhan tahu nggak apa-apa. Kita versus Tuhan nih jadinya nih, kacau Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu ya, jangan ya menjadi oknum yang kayak gini ya. Nggak apa-apa, yang penting orang lain jangan tahu. Kalau tahu bahaya gitu ya. Kacau Bapak Ibu ya, jangan demikian ya. Nah, ketika kita tahu bahwa di dalam kehidupan Kristus, dia tidak segan-segan untuk benar-benar tanda petik memukul setiap kita. Ya, memukul setiap kita. Untuk apa? Supaya kita tidak menjadi binasa di dalam dunia yang sementara ini. Ya, lebih baik engkau kehilangan matamu gitu ya, daripada binasa gitu kan sampai selama-lamanya. Ya, lebih baik kamu masuk di surga tapi kehilangan mata Bapak Ibu. Kira-kira gitu ya. Lebih baik demikian Bapak Ibu. Artinya nggak bisa kompromi dalam hidup ini. Lebih baik demikian. Maka mendingan kalau waktu kamu salah, Tuhan pukul, ya, supaya kamu perbaikin hidup dan kamu tidak binasa.
Nah, Tuhan tuh baiknya demikian ya. Tapi kalau sudah ditegur, masih batu, masih auban, ya sudah, Tuhan buang. Ya, jangan sampai kita nih nggak ketemu di sana, Bapak Ibu. Di sini kita ketemu, di sana nggak ketemu, repot. Ya, jangan ya Bapak Ibu ya. Di sini ketemu, di sana juga nanti ketemu. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami pada malam hari ini. Hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan, biarlah kasih karunia Tuhan terus limpah atas kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan bila mana kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berani menantang Tuhan karena kami memiliki pikiran bahwa Tuhan tahu, yang penting manusia tidak tahu. Ini kami sudah menantang Kau ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, ampuni setiap apa yang menjadi perilaku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan pengampunan-Mu, agar kiranya hidup kami boleh kami terus perbaiki Tuhan, seturut dengan mau Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi setiap kami jiwa-jiwa yang saat ini Tuhan penuh dengan segala keterbatasan melawan kedagingan kami. Tuhan tolong berikan kami kasih karunia, biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun dan membimbing kami untuk hidup lebih suci, lebih kudus di hadapan Tuhan. Berikan kami keberanian untuk mengatakan tidak pada dosa, pada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Beri kami keberanian itu Tuhan, untuk menjalankan kebenaran, untuk menjalankan keadilan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan memberi persembahan. Nanti persembahan ini nanti kita setelah ini kita ada pertemuan sedikit untuk membahas tanda petik rumah baru gitu ya. Perpindahan kita untuk blend dari rekan-rekan dari GKK ya. Saya undang nanti Michael pimpin doa untuk persembahan, Michael ya. Oke. Silakan Michael berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami kembali menghadap mengucap syukur atas mampukan untuk kita melakukan persekutuan di tempat ini. Kami hendak menabur untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang menabur ini, dan berkatilah juga pekerja-pekerja di sini supaya mereka berkecukupan, dan juga supaya hasil yang dibuat pada hari ini hanya akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Amin. Oke. Terkait dengan program nanti 12 bakul, Bapak Ibu, nanti kita akan coba pikirkan lagi bagaimana untuk nanti kita mengelolanya gitu ya. Dan minggu depan kita tidak lagi memakai ruangan ini gitu ya. Nanti kita akan ada rumah baru gitu ya, tempat yang baru yang bisa kita gunakan untuk persekutuan HFM gitu ya di minggu-minggu yang akan datang ya. Oke. Kita akan mengakhiri. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Nanti setelah ini kita ramah-tamah dan sekalian bahas ya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya di rumah yang baru. Oke. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebersamaan yang Kau telah pimpin dalam persekutuan sederhana kami. Kami tahu apa yang kami lakukan jauh daripada sempurna, tapi kami bersyukur karena ada firman Tuhan yang sempurna yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Itu adalah kemewahan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur karena malam hari ini firman Tuhan boleh memberikan teguran bagi kami untuk mengubah pribadi kami. Berikan kami hati yang rendah, hati yang mau ditegur Tuhan, hati yang tidak menghina akan setiap didikan-Mu ya Bapa lewat kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan sekali lagi, agar kami tidak menjadi pribadi yang arogan Tuhan, tidak merasa bahwa kami adalah hukumnya, kami adalah pribadi yang menganggap diri kami sudah benar Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebersamaan ini. Pimpin juga sebentar ada ramah-tamah dan persiapan kami untuk menjelang perpindahan rumah baru. Tuhan juga tolong menyertai pembicaraan hangat kami dengan rekan-rekan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan.
Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah dan sukacita daripada Yesus Kristus serta penyertaan daripada Roh Kudus turun atas setiap kita mulai malam hari ini sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh saya undang minggu depan. Nanti kita berada di rumah yang baru gitu ya. Nanti kita umumkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.